Ibu Oli. Pagi, Ibu Peti. Senang sekali saya hari ini dapat kunjungan. Wah, saya lebih senang lagi, apalagi bertemu dengan guru penggerak. Oh, iya, iya. Kira-kira ada sesuatu karena saya lihat sepertinya ada yang harus disampaikan. Betul sekali, Bu. Sudah beberapa hari yang lalu, saya beban sekali menghadapi ada satu masalah di kelas. Oh, begitu. Sehingga saya pagi ini saya mengambil satu keputusan, saya harus ketemu mama kepala sekolah dan Ibu Peti sebagai guru penggerak. Kira-kira masalah ini bagaimana caranya kalau saya menghadapi sendiri, saya rasa sampai coba dulu saya bertemu Ibu Peti sebagai guru penggerak. Oh iya, baik. Saya akan berusaha untuk membantu. Artinya untuk kegiatan hari ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah ibu. Saya ingin membantu. Tapi saya boleh tahu kira-kira masalah apa yang terjadi? Oh baik Ibu, terima kasih. Masalah yang saya hadapi di kelas selama ini, saya mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah. Ya. Tugas tambahan itu saya menjadi pengurus perpustakaan yang saya akan diutus menghadiri rapat di tingkat kecamatan. Karena rapat itu untuk mengadakan camping dan bersama di kecamatan. Suka tidak suka, mau tidak mau, beban yang diberikan oleh kepala sekolah jadi mengganjal saya. Bagaimanapun Ibu Peti tahu, kita mendapat tugas sebagai guru wali kelas 2, apalagi di kelas rendah, banyak problem yang saya alami selama ini memang sulit bagi saya. Namun itu ada satu pembelajaran yang luar biasa bagi saya, harus saya berusaha. Kendala yang saya hadapi dengan dapat tugas tambahan dari kepala sekolah, dalam perjalanan saya menghadapi satu kendala, itu kelas sering ditinggalkan. Itu yang sudah ditinggalkan, lalu ketika saya ulangan dengan anak-anak tema 1, subtema 2, anak-anak mendapat nilainya rendah, dan itu yang membuat saya jadi beban. Kira-kira solusi seperti apa? Makanya saya pagi ini datang bertemu mama kepala sekolah dengan ibu sebagai guru penggerak. Mungkin ada hal-hal atau solusi apa buat saya. Terima kasih. Baik, ini artinya Ibu Oli sudah mempercayakan saya untuk membantu kita sama-sama menyelesaikan masalah. Jadi tujuan kita kali ini adalah menyelesaikan masalah Ibu Oli ketika anak mendapat nilai rendah. Kemudian itu disebabkan karena ibu sering meninggalkan tugas sebagai guru di dalam kelas, dan itu karena sesuatu yang memang harus dilakukan, yaitu menjadi utusan mengikuti pertemuan-pertemuan karena tugas tambahan ibu di bidang kepramukaan tadi. Baik, kalau begitu tujuan akhir yang bisa kita dapatkan adalah solusi yang dapat kita lakukan untuk membantu memulihkan nilai anak. Dan itu inti yang pertama, inti untuk penyelesaian dari kegiatan kita pada hari ini. Dan terima kasih kesempatan ini, artinya kegiatan inilah yang dinamakan coaching, membantu menyelesaikan masalah, menggali segala kemampuan yang ada di Ibu Oli. Baik, mungkin sudah bisa kita mulai. Pada kesempatan ini, apa yang Ibu miliki sekarang, kemampuan Ibu Oli apa saja yang bisa dibuat di kelas? Kemampuan sebagai guru, potensi yang saya miliki di kelas itu yang paling pertama itu saya harus bisa sebagai guru yang kreatif, inovatif, sehingga membuat anak-anak itu betah, suka. Ketika mereka sudah suka dengan gaya metode saya sebagai guru yang kreatif, kan anak-anak dia senang sekali menerima pembelajaran karena saya ketemu dengan gurunya yang bagaimana tipe guru yang semangat, yang kreatif. Itu adalah cara saya. Berarti Ibu membuat daya tarik sehingga anak itu bisa mengikuti. Baik. Kemudian kira-kira dari kegiatan Ibu di posisi Ibu yang bisa melakukan sesuatu untuk
mengajak anak untuk bisa tertarik dengan gaya ibu, kira-kira misalnya diukur dengan penilaian antara 1 sampai 10, kira-kira kemampuan ibu itu ada di angka berapa? Kasih Ibu Titin, memang susah ya menilai diri sendiri. Iya. Saya harus menilai diri sendiri, bukan orang lain yang menilai, tapi saya harus menilai diri sendiri. Tapi saya harus bisa memuji diri sendiri. Saya harus percaya itu diri yang sendiri. Ketika saya sudah baik, percaya diri iya. sendiri, berarti saya buat sesuatu tanpa takut. Iya. Tapi karena ada sesuatu yang keluar dari diri sendiri, bahwa ini saya membentuk anak punya kepribadian dengan kemampuan saya miliki. Contoh kreativitas seperti tadi. Iya, itu luar biasa. Lalu kedua, ketika mereka sudah melihat gambar yang saya pajangkan tadi, saya mulai memperagakan diri saya media pembelajaran, seperti contoh sedikit-sedikit saya buat video pembelajaran yang saya share dari YouTube, baru saya berikan kepada anak-anak dengan kemampuan saya miliki. Terus yang kedua, saya mulai lempar pertanyaan, tanya jawab dengan mereka, melihat bagaimana. Lalu saya betul-betul saya menunjukkan kemampuan saya, apa yang saya miliki itu dengan gambar animasi tadi yang saya tunjukkan, bahwa saya rasa bahwa saya bisa. Kenapa? Sendiri puji diri sendiri. Kenapa saya harus takut dengan kepala sekolah, pengawas, orang lain? Selalu saya kurang percaya diri. Maksudnya dengan diri sendiri saya bertanya. Kalau saya harus takut dengan saya buat itu, takut kepala sekolah, saya buat itu takut pengawas, saya buat itu takut guru senior, saya buat itu nanti ada teman-teman guru cibir. Tapi saya berpikir, untuk apa? Ini saya buat betul-betul untuk anak. Apa yang saya miliki, apa yang saya dapat, saya buat sesuai dengan kemampuan saya miliki. Begitu. Angka berapa? 8, 9, 10? Antara itu, karena kan ini kita sudah bisa melihat kemampuannya di bidang kreativitas pada saat proses pembelajaran. Maaf, tadi saya 8, juga 9 atau 10 itu. Terima kasih banyak. Ketika Ibu sudah memberikan saya dengan angka yang langsung real, jadi saya betul-betul saya menilai diri saya sendiri bahwa saya berada di angka. Saya diri sendiri saya di angka 90. Saya menilai diri sendiri. Artinya itu sudah sangat mampu. Sangat mampu. Jadi dari situ kira-kira kekuatan untuk mencapai tujuan itu tuh sudah kelihatan. Jadi kira-kira tujuan itu yang mau dicapai ibu dengan kemampuan ibu mencapai tujuan pembelajaran itu seperti apa? Tujuan saya yang paling fundamental, yang paling dasar adalah membentuk karakter anak. Itu yang paling saya fokus. Tata krama sopan santun mereka itu yang paling saya prioritaskan. Kedua, itu pendidikan berkarakter. Yang kedua, anak di level itu saya harus memilah-milah mereka punya kemampuan membaca, tulis dan foto. Itu saya lebih dominan, saya fokus karena anak dari ada berapa level ini, berapa level itu, level huruf, kata, suku kata, baca lancar, baca pemahaman itu saya mulai survei anak per individu. Lalu anak yang di level huruf itu berapa orang, level kata berapa orang, suku kata dan seterusnya saya milah-milah. Lalu ada saya tulisan kecil di buku agenda harian. Saya buat ada catatan. Hanya saya tidak ingat di otak, tetapi saya ada catatan kecil membuat saya tuh ingat. Ketika saya sudah milah-milah anak dari anak-anak yang dengan gayanya pola belajar mereka seperti itu menjadi satu beban. Anak yang sudah di level membaca lancar dan membaca pemahaman itu saya rasa bahwa tinggal saya tambah saja dan dapat bimbing lagi mereka, tetapi yang masih di suku kata, huruf kata itu adalah beban. Tanggung jawab saya harus berusaha dengan gaya dan cara saya bilang tadi yang nilainya saya bilang 90 itu menurut saya belum tentu menurut mama kepala sekolah, nona Beten sebagai guru penggerak atau pengawas, ini menurut saya. Jadi saya harus berusaha dengan cara seperti apa. Dan ketika saat saya ada mengikuti forum rapat dari mama kepala sekolah misalnya atau dari teman-teman senior, saya bukannya saya tidak ada ide atau gagasan mama kepala sekolah bilang anak yang seperti ini harus seperti ini, bukan saya tidak ikut, saya ikut, tetapi sebentar dengan kemampuan saya miliki, saya berusaha sampai anak yang dari level yang huruf dia sudah naik. Itu ada catatan kecil itu
saya bikin bahwa hari ini tanggal sekian anak yang di letter huruf, terus begitu. Habis itu tanggal sekian lagi dia sudah, misalnya yang letter huruf tadi, misalnya ada berapa huruf itu yang ada yang dia sudah mengenalnya berapa huruf, ada yang belum. Ketika dia sudah mengenal berapa huruf atau dia sudah bisa, saya rasa puas. Nah, pindah lagi yang letter begitu. Itu kerjanya saya mencuri waktu saja. Misalnya saat PBM berlangsung, saya masih sama-sama dengan mereka menjelaskan materi. Ketika sudah selesai tugas, saya mendesain waktu itu seperti apa sehingga target saya, mereka yang level-level itu tuh mereka harus sudah lompat, jangan sampai mereka mundur ke belakang. Baik Ibu, itu hal yang luar biasa, bagus sekali. Dan ini artinya peluang, kemungkinan yang bisa Ibu lakukan di kelas, dan itu Ibu bahkan sudah melakukan itu. Lalu kira-kira ada hambatan untuk mencapai tujuan pendidikan karakter di kelas? Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dalam meraih tujuan tersebut? Oh, itu hambatan, itu kendala itu selalu ada. Sebagai guru kelas itu saya alami. Kendala itu karakter dari tipe keluarga yang saya selalu berpikir bahwa anak yang karakter yang malas tahu, malas sekolah, sering terlambat, sering nakal, maki-makian, itu adalah dari keluarga. Saya mulai tidak melihat anak dari negatifnya. Saya selalu melihat yang positif karena itu adalah tugas saya. Karena tugas saya adalah pedagogi, kasih sayang yang saya tanamkan. Saya selalu berpikir seperti kalau tidak salah bulan kemarin tuh Ibu Petin sering menjelaskan mengembalikan kasih sayang anak. Dan itu saya berdosa sekali. Ketika anak itu dalam keadaan seperti itu sudah tanggung jawab saya. Karena saya menghadapi anak yang bermasalah itu dasarnya dari rumah. Karena pendidikan yang paling pertama anak temukan itu bukan sekolah, rumah, keluarga yang broken home. Dan ternyata betul, dari keluarga yang broken home, anak itu kita lihat sedih. Di rumah sudah tidak terurus. Bagaimana keseharian dia dengan anak-anak itu, dia kasar, dia maki, caci, tapi saya dengan senyum, saya dengan ketawa. Bahkan saya lari panggil, dekatin dengan cara saya. Tadi saya bilang, kalau dengan cara teman yang lain saya tidak mau, tapi dengan cara saya membuat supaya mengembalikan anak punya kasih sayang. Mungkin di rumah dia tidak belajar ini serius, saya arahkan dia pelan-pelan, mari di sini bagus, senang dengan Ibu Oli, kita menari kita joget. Itu kadang-kala dengan saya bawa dari speaker, kan mana kita bisa lihat itu suka musik saya sehingga saya mengembalikan mereka, baru kita masuk ke intinya. Itu bagus sekali. Saya tertarik sekali dengan hal yang seperti itu. Kita mengembalikan kebahagiaan anak, lalu hambatan yang bersumber dari keluarga itu merupakan hambatan. Namun yang ingin saya tanyakan lagi, hambatan dalam mencapai tujuan tersebut yang ada hubungannya dengan tugas tambahan tadi. Artinya Ibu mengalami kekurangan waktu karena waktunya sudah tersita untuk mengikuti persiapan yang harus Ibu meninggalkan kelas itu. Kira-kira apa yang itu salah satu hambatan juga, hambatan bahwa pertemuan dengan murid pasti sudah berkurang karena ada beberapa hari, beberapa waktu Ibu harus meninggalkan mereka. Nah, kira-kira solusinya seperti apa supaya jam-jam itu bisa terpenuhi kembali untuk jadwal yang sudah Ibu rancang pada saat awal semester itu? Jadi solusinya apa yang bisa dilakukan? Solusinya kalau memang saya menghadapi kendala anak-anak mendapat nilai kurang, mungkin saya bisa mencuri waktu di sore hari atau ada waktu-waktu kosong, anak tersebut saya panggilkan secara pribadi, ada kedekatan antara saya dengan anak tersebut, mulai kita berbicara, omong-omong dengan dia, mungkin kita bisa memberikan dia tes ulangan secara individu, saya basa-basi dengan dia, menguatkan kembali dia, berbicara sama-sama dengan dia. Saya kira solusi mungkin seperti itu. Itu sangat bagus, sangat baik. Artinya kita memenuhi kembali apa yang kita sudah kurangi tadi dari jam pertemuan kita dengan anak-anak. Baik Ibu. Baik, sekarang kita coba lanjut lagi dengan rencana aksinya, di mana apa yang menjadi rencana dalam mencapai tujuan. Tujuan tentunya tujuan awal tadi adalah
memulihkan kembali proses pembelajaran yang jamnya sudah Jamnya berkurang sudah. tadi karena pertemuan, karena alasan itu memang tidak bisa dihindari, karena memang itu tugas tambahan. Namun sebagai wali kelas, sebagai guru kelas bertanggung jawab untuk kelasnya tentang perkembangan anak. Jadi kira-kira rencana yang dapat Ibu laksanakan dalam mencapai tujuan, rencananya apa? Rencana itu untuk mencapai tujuan anak yang digolongkan mendapat nilai yang rendah, saya harus berusaha dengan cara saya memberikan ulangan secara tertulis maupun sehingga anak-anak tersebut saya tidak mau dia harus ketinggalan dan dia harus nilainya di bawah KKM. Sehingga saya berusaha remedialnya itu harus saya fokus. Itu memang sudah targetnya saya itu. Itu berarti cuma anak-anak tertentu yang mendapat perhatian yang khusus untuk anak-anak yang mendapat nilainya masih rendah. Tapi kalau sudah di atas KKM mungkin tinggal pengayaan mungkin ya. Oke, ini ya. Kalau begitu adakah prioritasnya? Prioritas yang mana yang paling penting untuk proses mencapai tujuan itu? Kalau saya prioritas itu yang paling saya prioritas itu anak-anak saya harus bentuk karakter mereka itu dari usia dini. Soal karakter. Ketika karakter itu sudah saya tanamkan, lalu dia punya yang kedua itu baca tulis itu saya harus fokus. Itu. Lalu dari prioritas itu untuk mencapai tujuan sudah jelas. Kira-kira strategi apa yang bisa Ibu lakukan sehingga tujuan-tujuan rencana-rencana Ibu itu bisa dilakukan? Saya punya rencana strategi apa yang mau dilakukan? Yang paling pertama itu kemauan dari dalam diri itu sudah ada. Strategi yang seperti itu pasti sudah dengan sendiri. Mereka yang sudah dibaca lantaran pemahaman, saya tinggal kasih teks-teks yang sesuai dengan temanya itu, dia sudah bisa ini. Nah itu lebih banyak saya media tuh alat-alat saya memberikan kepada anak, baru saya pelan-pelan maksudnya saya bilang caranya saya. Jadi itu strategi saya. Dan ketika anak itu di akhir pembelajaran atau di akhir semester anak-anak mau naik ke kelas yang berikut, saya sudah prediksi. Mungkin di kelas 1 tidak ini, pasti dia ada perubahan. Pindahkan saja dia nanti di kelas 2, kelas 3, pasti itu kan guru yang bersentuh. Kan namanya long life education, belajar kan seumur hidup, dia ikut terus dari 1, 2, itu maksudnya targetnya saya. Saya yakin Bapak guru di kelas 3, 4, 5 berkesinambungan terus. Saya contoh Ibu ngajar, tapi saya pergi ke guru kelas, saya bertanya, bagaimana perkembangan? Wah Ibu sudah bisa. Saya juga turut senang dan berbangga. Itu yang kita namanya Ibu Piti bilang mengembalikan kebahagiaan. Iya. Lalu kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana itu kira-kira seperti apa? Yang keberhasilan ukuran saya itu yang pertama bahwa dia naik kelas. Yang kedua saya harus bukti survei. Saya panggil lagi anak, saya coba ulang lagi. Berkali-kali yang saya bilang kemauan itu tadi. Saya terus. Itu yang saya ketika itu saya rasa bahwa saya didatangi pengawas atau didatangi kepala sekolah, saya santai saja. Kalau saya tahu bahwa saya sudah mengenal, saya sudah tahu. Artinya kita harus mengenal. Kalau tidak mengenal bisa saja. Dan Ibu maaf, banyak hal yang saya lihat kita tidak mengenal anak. Ketika didatangi tiba-tiba kita pusing karena kita sendiri tidak mengenal anak. Aneh agama Katolik tiba-tiba bilang, ini agama Protestan atau Islam, karena kita tidak mengenali anak. Kita tidak ini Ibu ya. Lalu yang berikutnya, bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada di lingkungan kelas untuk pada saat pembelajaran, pada saat Ibu mendampingi anak-anak, mengatasi gangguan? Mungkin juga salah satu gangguan itu Ibu harus keluar tadi, harus pergi untuk tinggalkan mereka karena satu tugas. Jadi itu mungkin merupakan salah satu gangguan juga. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kalau saya mengatasi, saya dekatin mama kepala sekolah, mama kalau boleh ada waktu
guru yang mungkin mereka hari ini tidak les bisa kunjungi kelas saya, main-main dengan mereka. Lalu saya sering mama bilang apa dikasih tugas atau apa sehingga anak-anak saya ini dorong tidak berkeliaran, karena yang paling pertama tiba-tiba ada kecelakaan, kenapa juga kita guru ini ibu ya, beban juga anak-anak. Jadi saya selalu kembali konsultasi dengan kepala sekolah, minta mama bisa berusaha kebijakan teman-teman guru yang punya waktu senggang atau kosong gitu. Iya, terima kasih. Luar biasa Ibu Oli, apa yang saya butuhkan tadi, dan itu ternyata itu yang menjadi kebutuhan ibu. Saya hanya mendampingi, membantu, mencari jalan keluarnya. Lalu di bagian akhir sebagai tanggung jawab ibu untuk kelas ibu, apa komitmen ibu terhadap rencana aksi? Tadi rencana aksi sudah disampaikan, melakukan kegiatan-kegiatan, memilah-milah anak. Lalu komitmen apa? Kira-kira apa yang bisa ibu lakukan dalam jangka waktu yang singkat ya, artinya mengatasi persoalan jatuhnya nilai anak itu saya sudah punya komitmen bahwa sekalipun beban atau tugas yang diberikan oleh kepala sekolah sebagai tugas tambahan itu tetap saya harus menerima, dan itu adalah masuk ke suatu tugas yang diberikan, tetapi saya punya komitmen bahwa anak lebih penting bagi saya. Saya harus tetap komitmen dengan diri saya bahwa anak itu adalah tanggung jawab saya, dan saya harus berusaha semaksimal saya sehingga sebisa saya bahwa anak itu harus berhasil. Saya tidak mau lepaskan anak dalam keadaan dia tidak bisa baca, dia harus huru-hara dengan dia punya sikap karakter yang seperti itu, dan itu sudah impian saya, wujud nyata saya ke depan. Saya harus punya kemauan dengan cara saya, harus anak itu harus bisa dan bisa. Aduh, luar biasa ini. Saya macam maunya ngobrol banyak lagi. Saya juga luar biasa bisa ketemu dengan Ibu Petin hari ini. Jadi untuk melaksanakan rencana itu siapa yang bisa ibu libatkan? Yang saya libatkan yang paling pertama sekarang gini Ibu Petin. Dulu saya SPG itu saya rasa bahwa bukan tidak berbangga ya. Dulu itu kan kurikulum dulu itu kan beda dengan sekarang. Seumuran saya Ibu Petin harus belajar IT, ini pusing juga Ibu Petin. Tetapi sekalipun itu saya tidak memandang umur saya, dan saya lepaskan itu semua, harus maju dan berusaha. Apalagi di sini ada Ibu Petin, itu kan kami punya guru itu, ibu dia kan mahir di IT, dan dia itu orang yang pertama harus saya minta bahwa membantu menolong saya ketika saya ibu bagaimana LKPD-nya buatnya bagaimana ibu, lalu ini ibu saya offline Zoom itu mau masuk ke situ seperti apa, mungkin itu salah satu yang membuat saya ada satu dukungan untuk saya, sehingga membantu saya kegagalan yang saya tidak bisa, mungkin teman itu yang paling yang terdekat dengan saya yang bisa saya minta tolong seperti itu. Terima kasih untuk share itu. Artinya ibu sudah menentukan orang yang dapat membantu ibu. Bisa hanya satu orang, bisa lebih dari satu, karena informasi itu kan bisa dapat tidak hanya satu orang. Lalu apa yang dilakukan yang supaya ibu dapat mendapatkan apa yang ibu butuhkan dari orang yang ibu minta bantuan itu, kira-kira dari segi bentuknya apa yang menjadi bentuk bantuan dari ibu, misalnya Ibu Peti atau mungkin dari kepala sekolah atau dari rekan guru yang lain? Bentuk bantuan itu ibu itu tadi hanya contoh seperti IT itu di Ibu Petin, tetapi masih terlalu banyak yang saya minta bantuan. Ada guru 1, guru 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sesuai dengan apa yang saya butuh. Saya contoh kecil saja, misalnya saya menanyakan Ibu Lis, saya tidak terlalu lancar menulis bersambung itu. Saya ini dari guru kelas 6, saya ini ada beberapa sekolah waktu pengangkatan sampai dengan terakhir itu saya ditugas sebagai guru kelas 6. Nanti di SD Idama ini saya mengajar guru kelas rendah, jadi saya setengah mati, tapi mau bagaimana, saya boleh usul di kepala sekolah, saya tidak bisa, tapi tetap anak saya bisa bantu ke cara menulis itu yang indah, itu bagaimana. Nah itu pertama. Yang kedua, contoh lagi matematika, ada hal-hal yang saya rasa lebih terlalu itu sama sekali. Saya pergi ke teman-teman yang punya kemampuan, Ibu Hindus, dia kan orang juga bisa matematika, itu bantu saya ya. Ini dia punya cara langkah-langkahnya, penyelesaian itu seperti apa, itu banyak ibu.
bukan saja Iya. Ibu ini kebetulan Iya, itu saya dia bisa sudah. di ini IT, bukan hanya IT, juga terlalu banyak sesuai dengan apa yang saya. Ibu Iya. butuhkan. Iya. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari tindak lanjut setelah kita melakukan coaching ini? Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Ibu Mungkin memulainya dengan anak seperti apa untuk tujuan utama tadi bahwa kita mau mencoba memperbaiki keadaan dari nilai anak tadi. saya sangat berbangga dan sehari ini luar biasa sekali saya bisa bertemu Ibu Petin, apalagi ada hal yang baru. Ini hal yang baru yang saya sebagai guru saya harus belajar dan harus tahu. Tidak bisa saya belajar hanya dari diri sendiri, justru harus dari orang lain yang mereka punya kemampuan, dan itu harus saya belajar. Dan untuk ke depan saya harus berusaha pembelajaran itu lebih sukses dan maju, tidak hanya dari diri sendiri, dari lingkungan belajar, dari guru-guru, dari media-media pembelajaran, terus sarana-sarana itu harus ada sehingga bisa mendukung semuanya itu. Tapi kalau saya punya kemauan, lalu saya punya potensi, tapi sarana itu tidak ada, percuma juga. sudah percuma. Iya. Tapi kalau semua itu kemauan itu sudah datang sendiri. Iya. Dan saya juga rasa hari ini sesuatu yang luar biasa, saya bisa bertemu dengan Ibu Iya. Petin dengan coaching ini. Iya. Istilah coaching memang bagi saya rasa Masih awal dan tapi sekarang sudah familiar coaching itu bukan. Dan itu saya berbangga datang di sekolah yang punya wifi, sarananya lengkap. Rugikan Ibu Petin kalau punya wifi, punya sarana kita tidak. Nah itu memang itu Ibu Petin. Iya, artinya dari segala rencana-rencana itu, tapi paling tidak Ibu juga harus menentukan waktu yang real. Kira-kira memulainya di kelas itu kapan untuk memperbaiki semua keadaan tadi yang Ibu keluhkan, yang Ibu sampaikan tadi. Hari ini, besok, atau kapan? Waktu itu terlalu banyak. Tinggal saya mendesainkan waktu itu, melihat suasana yang kondusif seperti apa, lalu saya mulai dengan strategi saya, cara saya, sehingga anak punya nilai itu tidak boleh nilai menyenangkan. Sehingga kita sendiri sebagai guru kita rasa puas materi yang saya berikan atau yang saya tinggalkan anak selama ini dengan bukti fisik. Buktinya apa? Secara tertulis, ulangan di buku. Sekarang saya lagi di kelas itu, saya lagi anak-anak itu buku saya buatkan, bukan bahwa saya suruh kamu bawa buku baru 4. Nah, Ibu buat itu untuk buku catatan, buku ulangan, buku PR, buku tugas itu harus ada dan saya periksa. Sehingga Ibu bikin kop di luar sekemampuan saya tadi Ibu Petin yang saya bilang nilai 90 itu menurut saya Ibu Petin. Saya kemampuan. Saya tulis ketika itu kalau ulangan ayo kumpul. Sehingga saya tidak mau komplain orang tua, Ibu tidak pernah kasih tugas, tidak pernah kasih PR ulangan juga tidak. Masa anak tidak tahu baca juga saya bagaimana? Tapi ketika mereka sudah baca Ibu, ada buku ulangan mereka punya. Saya mulai itu. Lalu untuk kalau ulangan, mid semester, saya mulai simulasi percobaan. Kalau tidak saat mau ujian mid semester, kita mau kerja dia lama masih tulis. Ujian nama pelajaran 1 jam. Tapi sekarang saya sudah mulai mereka simulasi dan mereka sudah mulai. Itu mungkin salah satu trik sebab mereka bisa latih, lalu mereka mengenal huruf sambil menulis sambil belajar itu mungkin yang saya Bagus sekali Ibu, saya juga tertarik apa yang menjadi rencana-rencana Ibu dan ke depan mulai bisa ditentukan mungkin mulai hari ini ataupun mulai besok sudah bisa melakukan itu. Baik. Terima kasih Ibu. Kira-kira mungkin itu saja yang bisa saya bantu. Kira-kira bagaimana menurut Ibu dari cara ini, dari tadi perbincangan kita itu saya tidak pernah memberikan jawaban apa yang menjadi masalah, tetapi Ibu bisa menciptakan semua itu. Nah, ini adalah fungsi dari coaching, bahwa coaching itu mendampingi guru untuk menemukan solusi, mencapai penyelesaian masalah. Masalah Ibu tadi itu tentang murid yang nilainya rendah akibat dari kurangnya pendampingan dari guru yang pergi karena tugas, bukan pergi kemana-mana untuk bebas, tapi pergi karena tugas tertentu, tugas tambahan tadi. Nah, dari semua perbincangan itu, fungsi coaching itu memunculkan rasa percaya diri Ibu, potensi yang ada dalam diri Ibu akhirnya terwujud, keluar, dan kita semua menjadi tahu. Dan rencana aksi yang akan Ibu lakukan
untuk mengatasi masalah tadi itu dari ibu sendiri. Dan pada akhirnya ibu juga yang menentukan. Saya sebagai coach hanya membantu ibu, mendampingi ibu untuk menemukan semua itu. Dan ini sering sekali kita tidak tahu. Teman-teman guru juga tidak tahu. Saya pun demikian. Tapi ketika saya belajar tentang coaching, luar biasa bahwa kita menemukan sendiri kemampuan dari kita. Potensi yang ada dari dalam diri Ibu Oli, potensi itu ada. Tetapi mungkin sedikit tertutup karena memang kita belum tahu cara-caranya. Tapi setelah coaching ini, saya pikir ibu tidak perlu lagi coaching kalau ada masalah, kecuali masalah-masalah sulit, dan itu mungkin ada penyelesaiannya, bukan tidak butuh lagi coaching, tapi mungkin harus tahu cara pengambilan keputusan. Nah, coaching dan pengambilan keputusan yang sedang kami pelajari saat ini tentang pengambilan keputusan itu ada hubungannya. Saya bisa membantu ibu mengambil sebuah keputusan, tapi saya tidak menentukan keputusan apa-apa saja. Tapi saya mencoba mencari tahu, mendampingi, memberikan pertanyaan yang membuat ibu menceritakan apa yang menjadi pemikiran ibu untuk mengatasi persoalan, menyelesaikan masalah. Lalu dengan istilah yang sekarang itu dilema etika. Ada dua pilihan, seperti yang kepala sekolah memberikan tugas. Itu penting. Tapi anak juga penting. Artinya benar lawan benar. Bagaimana kita memisahkan benar lawan benar ini menjadi satu kesatuan yang dua-duanya tetap dijalankan, tidak ada yang dirugikan. Tapi itu untuk sesi pengambilan keputusan, ada yang bagian lain lagi. Nanti kita bertemu lagi untuk di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke? Bagaimana? Ya, Ibu, saya sedikit ada masukan bahwa saya hari ini punya ilmu yang saya dapat itu sangat luar biasa. Kata coaching ini saya sudah bilang, saya ulang lagi. Hanya kata coaching pada luas sekali, tujuan, pengertian dan segala macam. Maka hari ini saya betul-betul dapat ilmu yang baru dari Ibu. Jadi saya mensupport sendiri diri saya, lalu tergerak, wah saya punya diri bahwa ini menjadikan guru yang maju, guru yang sukses itu harus bisa datang ke sekolah, datang ke kepala sekolah, ke siapapun saja, sehingga apa yang tidak sampai di diri kita bisa mencari. Ini ibu sudah berbagi dengan saya. Saya sendiri sudah ada satu semangat bahwa potensi itu tidak selamanya orang menilai diri. Bilang, Ibu Oli 100, Ibu Oli 30, 50. Saya sendiri bisa menilai diri saya. Ketika saya bilang saya punya nilai 90, support. Saya semangat, saya sendiri yang memberi semangat. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saya masih butuh ibu. Kalau ke depan saya mengalami satu kesulitan, pasti saya cari ibu dan mama kepala sekolah. Jadi hari ini saya harus berbangga. Masalah saya betul-betul sudah sudah terselesaikan. Dan saya punya komitmen bahwa mulai hari ini dan seterusnya saya harus berjuang dan berusaha. Ini anak-anak. Baik Ibu, terima kasih atas kepercayaan. Terima kasih juga Ibu sudah mempercayakan saya mendampingi Ibu dalam proses coaching itu. Kalau gitu, ini sudah waktunya. Mungkin anak-anak pasti sudah menunggu di sana. Sudah berharap. Iya, baik. Terima kasih Terima Ibu. kasih. Ya.